Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan ya, saya cukupkan untuk sesi perkuliahan hari ini. Al, nanti sore kita jajan yuk. Tuh, di kompleks sebelah ada bazar baru. Mana bisa lah. Kamu tahu sendiri kan, aku tuh nggak bisa keluar dari sore sampai malam. Kamu tahu kan Karaka, dia tuh serik parah. Ih, emang siapa yang suruh kamu izin sama Kak Raka? Maksud kamu? Udah, kamu pura-pura ngunci diri aja dalam kamar. Terus minta gak usah diganggu. Nanti aku tunggu kamu depan pagar rumah. Nggak mau ngaco kamu. Ntar kalau ketahuan aku habis sama Karaka. Ayo dong, please. Bentar aja. Nanti aku traktir deh. Nggak mau Yaudah. Bye-bye. Nanti aku tunggu ya depan pagar rumah. Wih, kerjaannya serius banget nih. Jangan serius, tetap tua lagi. Kamu ini, kakak kerja gini kan juga buat kamu. By the way, gimana ujiannya? Aman? Aman dong, kan adikmu yang satu ini pintar. Oh ya kak, kan aku udah pernah cerita kalau aku ada project bedah kasus kayak gitu. Sekarang aku udah nentuin kasusnya apa. Apa tuh? Mecahin kasus pembunuhannya Leona. Aku tahu kamu suka sama hal misteri. Tapi, emang kamu sanggup? Lagian, kasus itu kan udah ditutup. Seenggaknya aku coba dulu kak. Oh ya, aku mau masak kamar dulu. Aku mau belajar, besok mau ujian. Pintu aku kunci ya. Bisa ganggu aku. Bye. Sendirian aja ngunci pintunya. Iya. Kamu lihat Leona nggak? Gak apa-apa kok, aku cuma pengen ngomong sesuatu sama dia. Miss, aku bakal mecahin kasus pembunuhannya Liana buat jadi bahan bedah kasus aku. Udahlah, kan kasusnya Leon udah selesai. Lagian juga udah kebukti kalau pacarnya sendiri yang ngebunuh. Dunia nganggap Devana bersalah, tapi dia aja belum resmi disidang loh. Devano nggak sempat disidang karena dia udah keburu bunuh diri duluan. Jasad Leona juga belum ditemuin. Coba pikir deh, dia tuh kandidat ISMA di kampus kita. Dia juga orang baik. Mana mungkin kan orang baik bakal tega membunuh orang? Justru yang kelihatannya baik tuh yang patut dicurigain. Kalau bukan Devano, siapa lagi coba? Terakhir kali kelihatan pas dia lagi mengemudi dari sekitar rumahnya di Tegal Binangun jam 22.30. Nah, buktinya terlihat di rekaman CCTV Jalan Tegal Binangun di toko cat warna abadi. Nah, itu menunjukkan kalau Leona itu lagi mengemudi di sekitar sana pada pukul 22.45. Nah, kemudian pada tengah malamnya, pada pukul 00.45, kedua orang tuanya itu baru aja sadar kalau si Leona itu nggak ada di rumah dan mereka langsung nih jadi khawatir. Kemudian, udah 5 hari sejak menghilangnya Leona. Nah, di penghujung hari kemarin, jasad seseorang ditemukan di hutan terdekat. Jasad itu diyakini sebagai jasad dari Devano, guys. Jadi Devano ini adalah remaja berusia 18 tahun yang merupakan kekasih dari Leona. Nah, Devano ini diyakini bunuh diri setelah mengaku membunuh kekasihnya.
Tunggu. Hai, kenalin aku Alia. Aku anggota kampus. Oke. Ya, aku Raffi dari TIB. Ada perlu apa kamu nyariin aku? Iya, aku mau nawarin kamu jadi kandidat bujang kampus. Soalnya kamu ganteng, saya cakep. Terus, kenapa kamu tiba-tiba ngikutin kayak gitu? Kayak stalker aja sih. Soalnya di kampus kita butuh kandidat bujang gadis. Terus aku lihat kamu. Sayang kalau kamu nggak ikut. Oh ya, BTW, wait. Ini ada cookies pertama. Anggap aja sumbangan dari aku. Enggak, gak usah. Kasih ya. Udah nih, aku udah sampai di kelasku. Nanti kalau masalah yang bujang gadis itu aku kabarin lagi ya. Tunggu. Sebenarnya aku lagi ngerjain kasusnya Leona untuk bedah kasus. Terus niatnya aku mau wawancarain kamu sebagai adiknya Devano. Apa? Project? Kamu kira kakakku meninggal itu bisa kamu jadiin bercandaan gitu? Oh iya, ada Naomi nggak? Jangan tanya ke kakakku tentang Devano. Tapi dia orang terakhir yang nongkrong sama Devano pas malam kejadian. Terus juga dia saksi yang tersisa. Soalnya Juna di luar kota. Pokoknya enggak. Oke deh, yaudah aku mau ke toilet dulu, kebelet. Hai kak, Alia, kakak kira bisa? sorry kak, Mas Danang belum pulang kerja ya? Belum. Kamu kalau ada info part time ajak kakak ya. Siap kak. Aku boleh nanya sesuatu nggak? Boleh, nanya apa? Jadi gini, aku ada proyek bedah kasus tentang pembunuhannya Leona. Jadi aku mau minta tolong kakak buat ngewawancarain kesaksiannya kakak. Kalau aku masih ingat ya. Wawancara pertama, Naomi sahabat Devano. Jadi kakak ingat gak apa aja yang terjadi pas malam itu tanggal 19 April 2023? Kami semua ada di rumah Juna, main game Mario Party, dan Deva udah pulang. Kami itu siapa aja? Ada Juna, Devano, dan aku. Jam berapa Devano pulang? Jam 9:30, aku ingat banget pas makanan datang, Deva pulang. Tapi pas jam 12:50 malam, Devano juga belum nyampe rumah. Aku juga nggak tahu kenapa. Devano itu cerdas. Kalau dia emang mau ngebunuh Leona, pasti dia udah punya alibi. Deva emang punya alibi. Stalker. Aku boleh wawancarain kakak nggak terkait
kasusnya Leona. Sebagai gantinya, apa yang bisa kamu lakuin buat aku? Digertak dikit aja udah ciut. Sok-sokan mau mecahin kasus pembunuhan. Ya udah, sini wawancarai aku. Wawancara kedua, Juna, sahabat Devano. Naomi, Devano, dan Juna bermain game Super Mario Party di rumah Juna. Sebenarnya game FIFA, tapi ya udah lanjutin. Jam berapa Devano pulang? Jam 22.30. Naomi bilang Devano punya alibi. Kami adalah alibi Devano. Dia mau kami bohong untuknya. Jadi dia minta kami buat mengaku kepada polisi bahwa kami ada di rumahku dengan Deva sampai pukul 00.15. Tapi kamu bilang yang sebenarnya ke polisi. Aku gak tega buat bohong saat tahu Leona menghilang dan susah buat nemu jejaknya. Apalagi walaupun aku gak kenal Leona, aku tahu dia itu pasti orang baik. Menurutmu, Devano bersalah? Kalau nggak bersalah, ngapain dia ke hutan terus minum obat sampai mati? Obrolan kamu sama Juna tadi, aku nggak salah denger kan? Jadi kamu tipe orang yang suka ikut campur urusan orang lain gitu? Kamu tahu kan apa yang terjadi sama orang yang kayak gitu? Gak apa-apa kok, aku cuman pengen ngomong sesuatu sama dia. Di sana. Aku pengen ngomong sesuatu sama kamu. Kenapa? Aku mau minta maaf dan aku pengen kamu tahu sebenarnya tujuan aku bukan cuma bawa project, tapi karena aku percaya sama Devano. Sekarang kamu mau jadi pahlawan gitu buat aku gitu. Aku nggak bilang gitu. Kenapa kamu bisa mikir sampai Ivan itu nggak salah? Aku kenal sama sifat dia. Dia sebagai kakak tingkat selalu baik sama aku. Gak mungkin orang sebaik dia bakal tega membunuh orang. Yaudah, masuk aja ke kelas dulu. Nih, ini screenshot chat terakhir dari HP Devano. Lihat deh chat terakhir ini. Bahasanya tiba-tiba kaku. Beda sama dengan chat-chat sebelumnya. Iya kan? Dulu juga waktu aku baca chat itu kayak aneh gitu. Kayak bukan Devano yang ngechatnya.
Wawancara ketiga, Emma, sahabat Leona. Devano itu sayang banget sama Leona. Mereka bahkan gak pernah ribut. Aku rasa itu karena Leonanya gak pernah ngelakuin kesalahan. Emang kalau mereka ribut, Leona udah pasti bakal cerita? Iya, pasti. Kita bertiga kan sahabat deket dan gak ada yang disembunyiin. Tapi yang aku lihat di HP Devano, chat terakhir mereka malah mereka nunjukin lagi ribut. Maksud kamu? Ya, maksud aku mungkin aja kamu salah. Oh iya, tapi kok kayaknya kamu nuduh aku itu bohong ya? Dan gak kenal sama sahabat sendiri. Udah, gak usah ngomongin aku lagi. Jadi, kenapa kamu nyuruh kesini? Tadi aku barusan habis ngewawancarain Emma, sahabatnya Leona. Oke, terus gimana hasilnya? Terus masa dia bilang kalau Devano sama Leona nggak pernah ribut? Ya udah deh, aku bilang omongan dia tuh salah. Dia malah gebrak-gebrak meja. Lagian kamu sih, kalau misalnya orangnya baik gitu bukan berarti dia nggak bisa marah kan? Kalau yang Rama aja dia ngebrak meja, apalagi si Natasha itu yang temperamen. Oh, kamu mau wawancara Natasha juga? Iya, aku udah DM si Natasha buat ketemuan buat wawancara, tapi dia belum balas sampai sekarang. Gimana mau ketemu kalau DM aku belum balas? Kan beda kampus sudah. BTW, kamu tuh gak kenapa dia bisa pindah kampus gitu? Karena mau ganti jurusan. Enggak, itu salah. Dia pindah kampus itu gara-gara foto dia lagi mabuk-mabuk untuk kesebar. Sumpah? Ya, jadinya gitu deh. Raffi, ini dari Natasha. Dia bilang ketemuan di Taman Musri sore ini. Oke deh, good luck ya. Hai, aku ada yang nge-DM kamu. Aku Natasha. Langsung gue aja wawancaranya. Oke. Wawancara keempat, Natasha, sahabat Leona. Menurut pandangan kakak, Leona tuh orangnya gimana? Leona itu orangnya ceria dan hangat. Di balik sifatnya itu, buat aku ngerasa kalau aku tuh berharga untuk dia. Terus, kenapa alasan Leona dan Devano sering ribut? Di balik sifat dia yang ceria dan hangat, dia lebih milih untuk narik perhatian cowok lain. Apa? Maksudnya, dia selingkuh? Tapi sama siapa? Kamu tuh anak baik-baik. Kamu gak tahu apa yang kamu gali. Kamu harus hati-hati. Terus, kenapa alasan Leona dan Devano sering ribut? Di balik sifat dia yang ceria dan hangat, dia lebih milih untuk narik perhatian cowok lain. Apa? Maksudnya, dia selingkuh? Tapi sama siapa? Kamu tuh anak baik-baik. Kamu gak tahu apa yang kamu gali. Kamu harus hati-hati. Kok dia ngomong gitu sih? Si Natasha itu masih kotakan gak mainnya? Kayaknya enggak deh. Semenjak Natasha pindah, aku lihat Instagram si Emma, gak pernah lihat lagi tuh foto mereka bareng nongkrong lagi. Udah sini deh, aku minta akun Emma dulu. Buat apa nih? Lihat aja ntar. Tapi kan di mata orang lain Devano tuh masih bersalah. Iya,
Tapi Liona kan punya 2 pacar, yang artinya si pria rahasia itu juga bisa jadi tersangka. Nah, ada kemungkinan tuh kalau Devano nggak bersalah. Bener juga sih, yang harusnya Devano jadi tersangka utama sekarang bisa terbebas dari tuduhan gara-gara si pria rahasia itu. Boleh juga nih Bu Detektif ini. Apaan sih kamu? Oh ya, malam ini aku bakal nginep di tempat Nisa. Sekarang aku mau ketemu sama dia. Ketemuan di mana? Di sini. Itu dia, Nis. Al. Ini kenalin Nisa, teman aku dari kecil. Nisa, ini Rafa. Oh iya. Nisa. Ya udah, Al, aku duluan dulu ya. Mau pergi soalnya. Nanti ya. Ya. Dadah. Cie, Alia udah gede, udah bisa pacaran sekarang. Kapan sih yang enggak? Bisa, ayo temenin Mas beli cemilan buat kalian. Iya Mas, bentar. Kamu di sini dulu aja bentar ya. Aku mau nemenin Mas tuh beli cemilan. Oke. Oke, Manis. Iya nih, sebentar. Ini kertas apa? Lihat deh, mereka tuh selalu bertiga. Tapi pas tanggal 5 April, si Natasha tuh gak kelihatan lagi sama mereka. 5 April? Berarti 2 minggu sebelum Liona ngilang? Dan hari itu dimana foto Natasha tuh kesebar. Maksud kamu Liona yang nyebarin fotonya? Foto temen dia sendiri? Iya. Terus Natasha jadi kesel dan bunuh Liona. terus Raihan, kakaknya Natasha, dia ngebantu nutupin perbuatan adiknya karena mereka punya power. Karena masalah ini, aku butuh ketemu Natasha buat nyelesain. Tapi dia pasti gak mau sih ketemu kamu lagi. Hehe, sini pinjam HP kamu bentar. Lah, itu Natasha. Jangan sekarang, aku udah ada janji sama temen aku. Sama Emma kan? Emma itu kami. Gila kalian. Tunggu, kami tahu Liona yang nyebarin foto mabuk-mabukan kamu. Apa? Kalian kira Liona yang nyebarin? Terus aku bunuh dia untuk balas dendam? Gitu? Wow, jahat banget. Liona itu sahabat aku. Kalian gimana ya ngomongnya? Kalian sempat musuhan kan sebelum Liona menghilang? Liona berubah sebelum dia meninggal. Dia bergaul sama orang gila. Aku udah suruh dia untuk ngejauh, tapi dianya yang nggak mau. Siapa? Juna, dia gila.
menurut kamu si pria rahasia itu Juna? Enggak kayaknya. Ya aku tahu sih si Juna tuh brengsek, tapi dia itu kan temennya kakakku juga. Terus Natasha bilang kalau Leona deket sama si Juna. Tapi Juna bilang dia nggak kenal sama si Leona. Mungkin Juna lupa kali pernah ngobrol sama Leona. Ya, secara kan Juna kan playboy gitu. Sini kan aku apnom saja sama nak. Kamu bohong soal hubungan kamu sama Leona kan? Kan udah aku bilang, aku bahkan gak kenal sama dia. Aku dapat info dari Natasha. Akhir-akhir sebelum Leona meninggal, kalian deket banget. Jangan-jangan selingkuh. Daripada aku dituduh jadi selingkuhan dan dijadiin tersangka pembunuhan, mending aku ngaku. Aku itu cuma pelanggan Leona. Apa? Dia itu pengedar obat-obatan terlarang. Siapa bandarnya? Mana aku tahu. Mana percaya aku sama omongan kamu? Gak ada bukti. Di boneka, cewek licik itu pernah bilang dia nyembunyiin barangnya di dalam boneka. Hah? Leona jual obat-obatan terlarang? Aku mau ke rumah Leona buat nyuri bonekanya sebagai barang bukti. Wait. Emang gak ada cara lain, Al? Kamu bantu aku. Aku ntar ke rumah Karin. Kan si Karin suka jogging tuh sore-sore. Nah, pas itulah aku nyelinap. Terus kamu awasin di depan. Enggak mau. Raf, demi Devano. Ya udah deh. Oke, ayo. Ini obat beneran. Hah? Tapi kenapa Leona jadi pengedar? Gak masuk akal banget tau gak? Ya, mungkin dia lagi butuh duit mungkin. Kita tuh udah kaya. Iya sih. Aneh. Ini kertas apaan? Ini kayak kertas daftar pembeli nggak sih? Ini inisial nama, ini jenis obatnya, ini juga jumlahnya berapa. Jadi, sini. Oke,
aku yang bawa ini, terus kamu yang bawa ini. Wah, lumayan nih. Aku juga lagi butuh duit lagi. Aku bisa banget loh telepon polisi sekarang, beneran. Ini nama motelnya ya? Oh iya, ini pasti petunjuknya. Halo, Raffi. Aku barusan nemu sesuatu nih. Tapi ini ada kaitannya dengan hotel. Iya, aku yakin ada. Soalnya aku nemu sesuatu, informasi dari kata sini. Dan aku butuh bantuan kamu buat nyelidikinnya. Aku yakin kamu pasti bisa kok. Terserah kamu mau gimana kek, mau ngapain kek, terserah. Yang penting kamu dapat informasi yang berguna. Ini dari Raffi. Ini aku udah dapat nih bukunya. Nanti aku ke rumahmu langsung ya. Wah, bagus nih. Bakal kebantu. Tapi tunggu dulu. Loh, tapi gambar Raffi ini kan mirip sama foto Liona. Berarti benar, Liona ada hubungannya sama hal ini. Nih, bukunya nih, udah dapet. Nih. Kasih Raffi. Aku tahu kamu pasti bisa. Tapi gimana cara kamu dapetinnya? Udahlah. Terkan katamu keterserah aku toh, aku mau ngapain. Udah, gak usah dipikirin lah. Coba dicek aja dulu itu. Kalau aku cek dulu lagi deh. Nama ini di antara yang lain kok aneh sendiri sih. Iya ya, kok apaan? Kok namanya gini sih? Kata pasti nih. Ini nomornya nih. Oh iya, ada nomornya nih. Jangan-jangan. Coba simpen deh ya. Udah aku simpan. Siapa? Al, kakak mau ngomong sesuatu. Iya kak, kenapa? Kamu butuh banyak petunjuk kan? Kakak punya rekomendasi film bagus. Namanya Stranger Boys. Oh, iya kak, aku bakal coba cek. Makasih ya kak. Mana ya? Kok nggak ada sih? Padahal namanya udah bener, Stranger Boys. Tapi malah muncul web Instagram bukan film. Lah, ini kan akunnya Juna. Tapi kok aku baru tahu sih Juna punya akun yang lain. Apa ini yang mau ditunjukkan sama Kak Naomi? Lah, ini kan Deva masih mereka. Berarti alibi Deva itu benar.
si Devano udah pulang duluan. Tapi pas di foto itu, jam 12.15, Devano masih sama kalian. Kenapa harus bohong sih soal alibi Devano? Maaf, Al. Tapi aku terpaksa. Terpaksa kenapa, Kak? Jadi gini, 2 tahun yang lalu, aku dan Juna terlibat kasus kecelakaan yang bikin korban jiwa. Aku dan Juna panik, gak tahu harus ngapain. Tapi kemudian, Juna nelpon seseorang, dan dia bilang udah minta bantuan buat nutupin kecelakaan itu. Hah? Itu beneran, Kak? Iya, beneran. Aku dan Juna sepakat untuk tutup mulut. Awalnya sih baik-baik aja. Tapi setelah Liona menghilang, ada seseorang yang ngirim teror aku dan Juna. Dia bilang, kami harus berbohong bahwa Devano sudah pulang jam setengah 11. Padahal Devano masih ada jam 12.15. Kalau nggak berbohong, kami bakal dilaporin soal kecelakaan kemarin. Aku nggak percaya kalian ngelakuin itu ke teman sendiri. Maaf, Al. Tapi aku nggak tahu harus ngapain lagi. Aku menyesal udah ngelakuin itu. Apapun itu, Kak. Tapi tunggu dulu. Kalian kan setelah Nabara kabur. Terus polisi bisa tahu itu ada yang lapor atau pas lagi patroli? Ada. Rehan yang laporin. Raihan? Aneh. Apa sih narik-narik? Sini. Apa? Ada yang mau aku obrolin sama kamu. Apa itu? Kamu kan orang yang ngirim surat teror ke Juna sama Naomi, terus nyuruh mereka bohong soal Devano kan? Kamu tuh saksi yang laporin kecelakaan itu. Terus juga, kamu tuh satu-satunya orang yang tahu insiden itu selain Naomi sama Juna. Apa maksudmu? Aku nggak pernah ngancam mereka. Aku juga nggak pernah nyuruh mereka buat bohong soal Devano. Justru aku yang bantu mereka. Juna nelpon aku buat minta tolong aku nutupin insiden itu. Asal kamu tahu ya. Tapi aku juga terpaksa bantuin Juna karena dia ngancam aku. Hah? Juna? Juna ngancam kamu apaan? Juna dulu tahu kalau aku pernah pacaran sama Leona. Pas dia masih di bawah umur. Dia bilang kalau aku gak tutupin tentang kecelakaan itu, dia bakal kasih tahu ke semua orang. Tapi beneran aku gak pernah ngancem kayak gitu. Oh, jadi gitu. Udah ya, aku mau pergi. Lain kali jangan nuduh orang sembarangan ya. Loh, ini kan telepon dari pria rahasia. Siapa yang dibalik nomor ini? Halo Alia, ini aku, Naomi. Aku nelpon pakai HP kakakku, soalnya HP ku rusak. Kamu jadi kan ke rumah hari ini? Iya kak, jadi kok. Oke, nanti ini Mas Danu yang bakal jemput kamu pakai motor. Kamu tunggu ya. Iya kak. Alia, maaf ya tadi lama, soalnya macet. Iya mas, nggak apa-apa. Aku juga nggak lama kok nunggunya. Ya bagus deh kalau gitu. Yaudah ayo, Nisa udah tunggu di rumah. Oke mas. Mas Danu lagi mana ya sekarang? Ah, dia mah palingan lagi main laptopnya. Dia tuh nggak bisa lepas dari laptopnya. Emang kenapa?
Nggak apa-apa sih. Jadi dia sering main laptopnya ya? Aku yakin kalau begitu pasti ada yang disembunyiin di dalam laptop itu. Apa aku coba cek aja ya nanti? Tapi gimana caranya? Nis, kamu lapar nggak sih? Aku pengen kayak nyemil sesuatu gitu deh. Kamu ada jajanan nggak? Kalau jajanan gitu aku nggak ada juga sih. Tapi ya nih lapar juga aku, pengen ngemil. Kira-kira bakal ngerepotin nggak ya kalau kita nyuruh Mas Danu aja ke Indomaret beliin jajanan? Aku nggak mau terus soalnya. Oh iya, kan ada Mas Danu ya? Gak apa-apa kali sekali-sekali kita minta tolong sama dia. Toh, Indomaret deket tuh depan sana. Bentar, aku minta tolong deh sama Mas Danu. Udah aku bilangin sama Mas Danu. Dia juga udah bilang oke-oke aja kok. Wih, mantep tuh. Tapi pakai duit siapa? Ya pakai uang Mas Danu lah. Masa iya pakai uang kita? Dia kan udah gede, banyak tuh uangnya. Udah, jangan khawatir. Beneran? Oh, Mas kamu baik banget sih. Iya Nis, aku mau keluar bentar ya. Aku mau ambil minum. Oke. Gak apa-apa, gak ada yang kok. Loh, ini kan surat ancaman yang aku dapat. Jadi Mas Danu yang ngelakuin ini. Gak nyangka kakak dari temen aku sendiri. Loh, Alia? Kok buru-buru banget? Mas gak usah pura-pura lagi deh. Mas ada hubungannya kan dengan kasusnya Leona? Apa? Apaan sih, Al? Kok kamu ngomong kayak gitu ke Mas? Aku tadi udah ngecek laptop Mas. Terus aku nemuin ini. Surat ancaman yang dikirim ke aku karena udah nyelidikin kasusnya Leona. Mas yang buat kan? Gak usah bohong lagi deh Mas. Mas tahu sesuatu kan? Jadi kamu udah tahu ya? Ya udah. Mas memang ngakuin itu. Tapi Mas ada alasannya sendiri. Apalagi yang mau dijelasin? Nah, coba jelasin. Iya, Mas paham. Tapi kita nggak bisa ngomongin ini di sini. Apa karena ada Nisa sama Kak Naomi? Bagus ya kalau kamu paham. Mereka nggak ada hubungannya sama ini. Gimana kalau kita ngomongin ini di tempat lain? Yaudah, ayo. Mas Danu ngapain ngajak aku ke rumah kosong kayak gini? Naomi kan tahu kita pergi bareng. Udah, kamu tenang aja dulu. Ayo kita masuk.
Nggak ada siapa-siapa. Cuma kita berdua di sini. Aku tahu kalian selingkuh. Kalian sering ke hotel bareng. Kertas ini. Mas takut aku nemuin kebenarannya kan? Dan malah Devano yang dituduh atas pembunuhan yang Mas lakuin. Bukan aku yang bunuh Leona. Udah, kasih aku kesempatan buat jelasin. Duduk. Hubungan kami berawal saat Leona minta Mas jadi tutor dia. Ya, kita makin lama makin dekat. Terus kita pacaran. Tapi suatu hari dia ngomong sama aku kalau dia jatuh cinta sama Devano. Dia ngejauhin aku. Terus hubungan kita jadi renggang. Tapi beberapa hari sebelum Leona menghilang, kalian berdua ada di hotel. Iya, itu ke Leona yang minta ketemu. Aku kira dia mau balikan sama aku. Ternyata dia cuma mau minta uang. Hah? Buat apa? Gak tahu, tapi aku gak ngasih. Terus dia pergi, beberapa hari kemudian dia datang lagi nyamperin aku di kampus. Dia minta 2 juta. Kalau enggak, dia bakal bilang ke semua orang kalau aku udah ngelecehin dia. Aku tetap nolak. Tapi dia lepas kendali. Dia teriak, dia namparin aku. Aku dorong dia. Dan akhirnya darah di mana-mana. Jadi Mas nggak bunuh dia? Aku peduli sama dia. Kamu siapa? Tahun berapa sekarang? Tahun 2025. Aku udah di sini selama 2 tahun. Kamu gimana ceritanya bisa di sini? Hari itu aku kabur dari rumah. Aku duduk sendirian di halte bus. Tiba-tiba dia nyamperin aku dan nawarin bantuan ke aku karena aku kelihatan linglung gitu. Dia ngajak aku untuk ke rumahnya. Dia janji dan nawarin bantuan untuk aku. Dia kelihatan kayak orang baik, jadi aku ikut ke rumahnya. Tapi sesampainya di rumah, aku kaget dan aku sadar kalau aku dibawa ke rumah kosong. Aku berusaha kabur tapi gagal. Lalu dia memaksaku untuk mendengarkan ceritanya. Aku baru aja bunuh orang sekarang. Namanya Devano. Aku ngasih dia alkohol sebelum ngecekik dia. Aku bisa ngerasain ketakutan di mata dia. Aku ngerasa frustasi sekarang. Dan aku butuh Leona. Tapi ada kamu. Kamu mirip banget dengan Leona aku. Dan sejak hari itu, aku dikurung sampai sekarang. Semuanya bakal baik-baik aja kok. Aku janji.
kasus kematian Leona dan Devano kembali mencuat. Polisi mengungkap bahwa Devano bukanlah pelaku, melainkan korban pembunuhan. Tersangka DR atau Danu Rajendra mengakui telah membunuh Devano karena takut kejahatannya akan terbongkar. Pengakuan ini membalikkan tuduhan sebelumnya dan membuka babak baru dalam penyelidikan. Makasih ya Al, karena kamu udah nyelesain kasusnya Devano. Ya, aku cuma pengen terima kasih sih, karena aku akhirnya dapat keadilan yang harusnya dia dapat dari dulu. Ya, sama-sama. Al, kamu kenapa sih? Kok kayak gitu? Gak apa-apa, cerita aja. Ya, siapa tahu aku bisa bantu nanti. Jadi gini, Vi. Aku walaupun senang kasus ini udah selesai, aku ngerasa bersalah sama Naomi dan Nisa. Gara-gara aku, Mas Danu jadi di penjara. Udah Al, ya nggak apa-apa, nggak usah ngerasa bersalah kamu tuh. Ya pada dasarnya kan emang Mas Danu juga kriminal. Kalau sekarang tuh menurutku yang penting kitanya ngajak ketemu Nisa dan bisa ada di posisinya sekarang tuh, nemenin dia supaya dia nggak sedih lagi ngeliat keluarganya gitu. Apa yang kamu bilang bener, Vi. Aku cari Nisa dulu. Aku takut, Al. Gak apa-apa kok, Nis. Udah, ada aku di sini. Aku bakal sama kamu terus kok. Miss, aku minta maaf banget ya udah ngebuat Mas Danu di penjara. Aku ngerasa bersalah banget karena udah ngancurin keluarga kamu. Udah, Al. Kamu gak perlu ngerasa bersalah soal ini. Walaupun emang bohong sih kalau aku gak ngerasa kesel. Tapi ya mau gimana lagi? Ini semua emang Mas Danu yang ngelakuin. Dan dia pantas dapat hukuman yang setimpal. Tapi kan, Nis, udah ya. Kamu gak perlu ngerasa bersalah lagi. Yang penting kamu sama aku sekarang. Dan aku gak ngerasa sendirian. Daripada kamu ngerasa bersalah terus, mendingan kita lupain deh masalah ini. Udah ya. Sebelumnya Mas Danu ngaku kalau dia yang ngebunuh Devano. Tapi gimana dengan Liana? Di mana tuh Bu Liana? Aku udah bilang, bukan aku yang bunuh Leona. Kalau bukan kamu, Mas, siapa lagi? Alia, aku memang bunuh Devano. Tapi Leona, aku nggak tahu sama sekali. Kenapa kamu bunuh Devano, Mas? Kamu cemburu sama dia? Aku buat Devano jadi kambing hitam. Maksud kamu? Kambing hitam? Sebelum Leona menghilang, dia terakhir kali memang sama aku. Dia luka parah, itu juga gara-gara aku. Aku gak mau dijadiin tersangka. Jadi, aku harus memanipulasi keadaan biar bisa nyelamatin diri sendiri. Manipulasi? Aku ingat beberapa bulan sebelum itu, Naomi kelihatan gelisah berhari-hari. Aku pun baca diari dia dan
tabrak lari itu? Saat itu pikiran aku gelap. Bunuh Devano dan jadiin dia tersangka. Itu adalah salah satu cara untuk nyelamatin aku dan adik-adik aku. Mereka udah gak punya orang tua. Aku gak mau mereka kehilangan aku juga. Gila kamu, Mas. Jadi yang neror Juna sama Kak Naomi perihal kesaksian Devano itu kamu? Kamu kan? Setelah kalian bertengkar, Leona pulang jam berapa dari kampus? Sekitar jam 11 malam. Tapi ini apa, Mas? Di CCTV ini tertera jam 10.45. Ini diambil pas kalian berantem kan? Ini bukan Leona. Tapi ini baju yang dipakai Leona terakhir kali. Tapi ini bukan Leona. Aku tahu hubungan aku sama Leona memang salah. Tapi aku sayang sama Leona. Jadi gak mungkin aku membunuh dia. Tapi Kenapa, Al? pembunuh Leona tuh bukan Mas Danu. Ada orang lain selain Mas Danu di kasus ini. Maksudnya? Kan kasusnya udah selesai. Kamu juga loh yang pecahin kasus ini sendirian. Enggak, Raffi. Kasus ini tuh belum selesai. Aku tuh masih ngerasa ada yang aneh di kasus ini. Dan juga jasad Leona tuh belum tahu di mana. Jadi aku mau minta kamu bantu aku buat nyelesain masalah ini. Alia, mendingan kamu udahan deh nyari tahu soal kasus ini. Ya kan pada dasarnya juga Mas Danu udah dipastiin tuh kalau dia yang salah. Ini belum tuntas, Raffi. Kalau kamu nggak mau bantu aku, yaudah, aku bakal mecahin kasus ini sendiri. Al, Juna, aku tahu. Kamu beli obat midazolam di Leona kan? Buat apa? Aku beli ya karena aku pakai. Gak usah bercanda, tau nggak? Iya. Aku pakai itu cuma buat senang-senang kayak biasanya. Oh ya, kemarin aku juga sama Karin tuh. Karin? Iya, Karin, adik si penyeleweng obat itu. Tapi setelah aku sadar, dia udah nggak ada sih. Juna, kamu udah ngelewatin batas tau nggak? Lihat aja, aku pasti bakal bawa masuk kamu ke penjara. Assalamualaikum, Karin. Waalaikumsalam. Alia, ada apa? Ada yang mau aku omongin. Bisa ngobrol di dalam nggak? Oh iya, masuk ah.
Ada apa, Al? Kamu mau tanya apa? Aku mau nanya tentang Juna. Apa benar kamu ketemu dia di base campnya? Aku? Iya sih, waktu itu aku ke base campnya. Soalnya aku dengar dari Juna, kamu mau pakai obat-obatan yang dia beli. Dan kamu tahu nggak obat-obatan yang dia beli itu dari mana? Kakakmu, Leona. Oh ya Al, maaf ya aku lupa. Kamu mau minum apa? Capek ya? Pasti kamu haus. Iya sih, tapi apa nggak ngerepotin kamu? Enggak lah Al, kan kamu tamu di sini. Kalau gitu teh aja deh, kalau bisa yang dingin. Soalnya capek banget. Oke, tunggu sebentar ya Al. Iya, makasih ya. Apa yang dilakuin Karin ya dengan Juna? Dan ketika dia dengar kalau yang menjual adalah kakaknya Karin. Ini Al, diminum tehnya. Al, soal aku ketemu Juna itu ya emang bener. Aku ketemu di base campnya ya untuk cari suatu hal. Tapi kemarin itu dia malah nawarin aku obat-obatan. Ya aku tolak lah. Terus dianya malah marah dan coba untuk nyakitin aku. Tapi untungnya waktu itu aku berhasil kabur. Apa Juna sempat mukul kamu atau nangkep kamu? Enggak, untungnya kemarin aku langsung kabur dan lari secepatnya dari situ. Terus kamu pernah nggak lapor ke keluarga kamu? Aku pernah ngomong dengan kakakku, tapi waktu aku cerita, dianya malah bilang jangan laporin Juna. Karena dia takut namanya terseret dan dia ketangkep. Tunggu bentar Kak, aku tutupin dulu. Kak, aku tadi ketemu Juna. Ngapain kamu ketemu dia? Aku cuma mau nanya sesuatu ke dia, Kak. Kamu ini, apa yang mau kamu ketahui dari bajingan itu? Gak ada hal yang perlu kamu ketahui dari manusia kayak tai gitu. Jangan lagi kamu deketin orang itu. Apa sih yang kamu tahu, Kak? Dia hampir aja mukulin aku, Kak. Dan gak tahu lagi apa yang bisa dilakuin oleh dia ke aku. Kita harus laporin dia, Kak. Karin, sudah. Jangan lagi kau temui orang itu. Dan jangan laporkan dia. Kenapa, Kak? Kakak takut kalau semua orang tahu obat yang dipakai oleh dia itu dari kakak. Kakak takut nama kakak terseret, ha? Sudahlah Karin. Jangan lapor dan jangan temui dia. Agar hidup kita bisa tenang. Kakak gak tahu tentang perasaan aku. Kakak egois dan mentinggi diri kakak sendiri. Dia mati, dan aku membuangnya jauh dari sini. Al. Iya. Al. Alia. 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 Al bangun Al. Al bangun. Al.
Kita pulang yuk. Bangun, Al. Sorotan dari publik. Nah, ternyata orang yang membunuh Riona ini adalah adiknya sendiri, guys. Kak, Alia pergi ya. Iya, jangan pulang malam. Besok kamu mau presentasi, jangan lupa. Iya, aku juga pergi ini sekarang gladi kok. Dah, aku duluan ya. Iya, hati-hati ya. Dah. Dadah. Al, kita ke taman yuk. Refreshing sebelum presentasi. Jajan-jajan aja. Oke, aku juga lapar. Oh iya, sekalian temenin aku ganti baju. Udah, sekalian aja yuk. Jangan lapar. Oh iya, katanya Karin udah ketangkep tahu. Iya, aku tahu dia udah ditangkap dan Juna juga udah ditangkap karena obat-obatan. Sayangnya Leona malah dibunuh sama adiknya sendiri. Jangan gitu. Aku tahu kok kalau kamu sedih, tapi mau gimana? Kan udah kejadiannya. Lagian juga pasti Leona udah tenang kok di sana sekarang. Iya ya, mungkin aku aja yang overthinking buat masalah ini. BTW, gimana perkembangan bedah kasus kamu? Bedah kasusku udah mau selesai kok. Aku juga latihan. Udah deh, gak usah mikirin bedah kasus di sini. Tujuan kita kesini kan mau refreshing, bukan buat mikirin bedah kasus. Iya ya. Akhirnya Al, setelah semua yang kamu lalui, kamu bisa nyelesain bedah kasus ini. Iya, aku udah lega banget sekarang. Gak ada hal yang ganjel pikiran aku lagi. Iya. Yaudah, kita masuk ke kelas yuk. Siap-siap buat kamu presentasi. Oh iya, aku juga mau latihan sebelum presentasi dimulai. Kamu juga dong, doain aku biar lancar. Tenang aja, tanpa doa aku juga kan pasti bisa kok. Udah, yuk kelas kita yuk. Latihan cepet. Bisa, alhamdulillah tau gak ya Allah. Akhirnya selesai, lega banget aku. Selamat ya Al, aku udah tahu kalau kamu tuh bisa. Kita foto-foto yuk. Makasih ya atas bantuan kamu selama ini. Kamu juga udah bantu banyak hal di kasus ini. Ya, makasih juga ya. Berkat kamu, nama kakakku sekarang jadi bersih. Makasih.
Kak Devana juga orang yang emang baik kok. Iya, yuk, tuh orang-orang udah pada nungguin. Oh iya, tapi aku duluan ya. Aku ada acara di rumah kakak tungguin. Bye. Bye. Selamat ya. Selamat ya. Kita bangga banget tau sama kamu. Iya tahu. Aku lega setelah memecahkan kasus ini dan rasa bersalahku pun hilang. Meski merasa bersalah pada Nisa dan Naomi karena Mas Danu ternyata pelakunya. Aku sadar ini harus dilakukan demi keadilan. Seperti kata Nisa, penjahat harus dihukum setimpal. I'm proud of you. Untuk ngerayain ini kita cus yuk. Ayo, boleh? Yeay.